Diamlah sejenak, tenangkan dadamu, dan dengarkan seperti seorang cucu yang sedang duduk di hadapan kakek tua yang telah melihat jauh perjalanan hidup manusia. Pesan leluhur ini disampaikan melalui Medusa. Cucuku, banyak manusia memasuki Ramadan dengan keyakinan yang indah di bibirnya. Mereka berkata di bulan ini setan-setan dibelenggu. Tetapi ketika hari berjalan, mereka tetap merasakan sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. Hati masih gelisah, nafsu masih membisik, langkah menuju sholat masih terasa berat. Lalu mereka berkata dalam hati, "Mengapa aku masih seperti ini?" Cucuku, yang sering manusia tidak berani lihat adalah kenyataan yang ada di dalam dirinya sendiri. Setan memang menggoda, tetapi ia hanya membisikkan. Yang menuruti bisikan itu adalah nafsu yang hidup di dalam dada manusia. Selama 11 bulan, manusia tanpa sadar telah melatih nafsunya menjadi penguasa. Ia menuruti setiap keinginannya. Jika ingin makan, ia makan. Jika ingin marah, ia marah. Jika ingin menunda ibadah, ia menunda tanpa rasa takut. Sedikit demi sedikit, nafsu itu belajar satu hal, bahwa manusia ini mudah ditundukkan. Maka ketika Ramadan datang dan setan-setan dilemahkan, banyak manusia terkejut melihat sesuatu yang selama ini tidak mereka sadari. Mereka menemukan bahwa musuh itu ternyata masih ada di dalam dirinya. Cucuku, puasa bukan sekadar menahan makan dan minum. Itu hanya pintu luarnya saja. Puasa adalah cermin yang sangat jujur. Ia memperlihatkan siapa sebenarnya dirimu ketika segala kenikmatan dunia dihentikan sejenak. Ketika perutmu lapar, ketika tenggorokanmu kering, ketika tubuhmu lemah, pada saat itulah isi jiwamu mulai terlihat. Jika hatimu terbiasa tunduk kepada Tuhan, maka lapar akan membuatmu tenang. Tetapi jika jiwamu terbiasa menuruti nafsu, maka lapar akan membuatmu gelisah, marah, dan ingin segera lari dari puasa itu sendiri. Itulah sebabnya banyak manusia berpuasa, tetapi yang mereka rasakan hanya penderitaan di tubuhnya. Karena yang mereka tahan hanyalah makanan, bukan dirinya sendiri. Mereka menahan roti dari mulutnya, tetapi tidak menahan kesombongan dari hatinya. Mereka menahan air dari tenggorokannya, tetapi tidak menahan lidahnya dari melukai orang lain. Cucuku, puasa yang seperti itu tidak akan menyucikan ruh. Ia hanya membuat tubuhmu letih. Padahal rahasia puasa yang sesungguhnya adalah ini: melemahkan nafsu agar ruhmu kembali hidup. Di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih dalam dari tubuh dan pikiranmu. Itulah ruh. Tetapi selama manusia hidup hanya mengikuti kenyamanan dan keinginannya, ruh itu perlahan tertutup, seperti cahaya yang diselimuti oleh debu yang tebal. Ramadan datang seperti tangan yang membersihkan debu itu. Lapar yang engkau rasakan sebenarnya sedang mematahkan kesombongan nafsumu. Dahaga yang engkau tahan sedang mengingatkan betapa lemahnya dirimu tanpa rahmat Tuhan. Dan setiap kali engkau menahan dirimu dari melanggar puasa, disitulah ruhmu sedikit demi sedikit menjadi lebih terang. Tetapi, cucuku, hanya sedikit manusia yang sampai pada rahasia ini. Karena kebanyakan manusia menjalani Ramadan hanya dengan tubuhnya. Mereka menghitung waktu menuju berbuka, tetapi tidak pernah menghitung seberapa banyak hatinya telah berubah. Maka ketika Ramadan pergi, mereka kembali menjadi manusia yang sama seperti sebelumnya. Puasa telah lewat, tetapi nafsunya tetap menjadi raja. Cucuku, jika suatu hari engkau merasa nafsumu bergolak keras di bulan Ramadan, jangan buru-buru menyalahkan setan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, Tuhan sedang memperlihatkan isi jiwamu yang sebenarnya. Dan jika engkau berani melihatnya, berani melawannya, dan berani menundukkannya, maka pada saat itulah puasa tidak lagi sekadar menahan lapar. Ia menjadi perjalanan yang membersihkan hatimu. Dan di ujung perjalanan itu, ruhmu akan kembali mengenali jalan pulang kepada Tuhan.